Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue membahas saham S Hardware ya atau ACES. Ini kalau lihat secara grafik memang sudah turun eh, banyak ya, sudah banyak didistribusi oleh broker-broker. Nah, sekarang gue mau analisa kira-kira berapa sih harga wajarnya, kemudian dilihat dari rasio-rasio keuangan dan secara fundamentalnya. Langsung aja, video ini bersifat informasi, bukan rekomendasi, bersifat pembelajaran, edukasi ya. Jadi, teman-teman mudah-mudahan dapat manfaat dari video ini, supaya kita tahu apa yang kita beli dan kita ketahui tuh apa yang kita beli ya. Oke, langsung aja, saham S Hardware ini bergerak di bidang home improvement dan lifestyle retail industry. Kayaknya banyak perlengkapan-perlengkapan perumahan ya yang bisa dibeli di S Hardware ini. Kemudian secara fundamental kita lihat mulai dari aset, hutang, dan modal. Secara aset memang lebih tinggi daripada hutang, tapi ada penurunan di tahun 2021 ini. Secara sekilas gue juga lihat secara laba bersih juga ada penurunan ya, nanti akan kita lihat nih. Aset lancar, hutang lancar, Aces ini aset lancarnya lebih tinggi daripada hutang lancarnya, ini juga bagus ya. Kemudian penjualan dan beban pokok harus laba juga ini meningkat penjualannya, tapi di 2021 memang ada penurunan ya. Seperti itu. Kan seiring dengan perumahan pembangunan juga bertumbuh, S1R juga bisa bertumbuh karena saham-saham properti juga memang belum belum naik ya. Ini juga biasanya pendukung saham properti juga gitu. Kemudian laba ditahan khusus dividen ya. Untuk rasio dividennya itu naik ya di 2021, namun ada penurunan di 2020. Kemudian arus kas, nah perlu dicermati memang adanya sekitar 1,3 triliun untuk operasi. Ini juga yang memungkinkan mungkin adanya net income itu bertumbuh kecil karena operasinya 1,3 ya, lumayan besar. Tapi untuk pembiayaan investasi itu kecil dan perubahan kas terjadi perubahan kas di saham ACES ini. Kemudian kita lihat secara profitabilitas dari saham ACES atau keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari saham ACES ini. Nah, memang secara keuntungan margin laba operasi dan laba bersih stagnan ya, tidak ada yang signifikan kenaikannya. Dan dilihat margin laba bersih juga ini di sini juga tuh tidak begitu parah seperti itu, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian imbal aset ekuitas di sini lebih tinggi ekuitasnya dibandingkan aset ya. Margin laba kotor sudah memenuhi sektornya, margin laba operasi di atas rata-rata sektornya gitu ya. Margin laba bersih ini setara dengan sektornya. Aset dan ekuitas sudah kita bahas dan kita lihat secara DER-nya, rasio lunasan hutangnya. Di sini Aces mempunyai hutang yang sangat sedikit ya. Di sini rasionya 0,3. Oke, kita langsung aja hitung secara nggak wajarnya. Ditutup di 715 ya. Ternyata revenue dan net income-nya juga turun di tahun ini. Dan rasionya di 17,61, dividen di 2,8, dan IPS di 35,8. Untuk ROA dan ROE kompak ya, semuanya minimal di atas 8, ini syarat, artinya cukup bagus, artinya menguntungkan, mempunyai keuntungan yang didapatkan dari proses bisnisnya gitu. Net income sudah memenuhi batas bawahnya, namun belum secara signifikan naik di atas rata-ratanya gitu, atas atasnya. Tapi cukup bagus gitu, memenuhi syarat. PBV di 2,18 kali, PBV versus ROE di 1,3 kali ya. Kemudian harga bukunya di 329. Menurut per kali PBV ini termasuk kemahalan. Nah, menurut harga wajar ROE versus PBV, harga wajarnya 400-an atau margin of safety di minus 43. Metode Graham juga menghargai harga ACES ini di 500-an ya. Tetapi menurut IPS rata-rata 3 tahun ya, menurut PI method kemudian digabungkan dengan IPS, ACES itu harus dihargai di 1000-an gitu.
Kemudian, rata-rata min 3 tahunnya PBV itu di 5 kali ya. Jadi harusnya dihargai di 1.600-an. Nanti kita lihat juga apakah Aceh ini sudah, eee, di harga 1.000-an ya di tahun 2020 ini atau belum. Kemudian, nah kita dapatkan harga rata-rata di harga 1.000 atau marginnya di 37%. Nah, ini juga sejalan dengan analisis yang ada di Stockbit ya, menganalisis bahwa harga ACES itu harus dihargai di harga wajarnya di 1.100-an. Nah, setahun terakhir di 2022 memang pernah menembus harga dari awal tahun ya, itu 1.300-an. Cuman sampai sekarang itu ada penurunan. Nah, kita lihat secara seasonality, harga saham ACES itu justru memang di awal tahun memang probability-nya jelek ya. Paling bagus itu probability-nya ada di bulan mana nih? Ada di bulan Juli ya, justru di bulan Juli dan di bulan September seperti itu untuk saham ACES. Kemudian kita lihat secara Bunda Chart melalui PE rasio ya pergerakannya. Ini current PE rasio ada di bawah eh, minus min 2, minus min 1, dan min rata-rata PE rasio dari Aceh. Artinya menurut gue hari ini kemungkinan kuat untuk bisa reversal lagi ya. Minimal ke minus satunya atau ke rata-ratanya gitu. Gitu. Jadi kalau kita ambil ya rata-ratanya 3108 ya 3108 di sini harga Aceh itu harusnya dihargai di 1.100-an atau di minus satunya yang paling terdekat ya. Di minus satunya itu Aceh 24 2482 PE-nya 24,82 dan ini di 800-an. Spekulasi buy bisa aja. Sekarang misalkan kita spekulasi buy ya, simulasi beli misalnya 715, memang kita jual di harga 800-an atau 850. Yang margin eh, ini bukan ya tapi 8. Oke. Nah, ini perhitungan simulasi belinya. Kalau kita beli di harga 715, dan kita jual di harga minus satunya ya. Yang terdekat itu di 880-an gitu ya. Kita punya margin of safety di 23%. Atau kita mau jual di harga 1.000, kita punya margin of safety di 40%-an. Artinya saham ini masih sudah di bottom-nya ya, sudah berada di bottom-nya tuh gitu. Oke, itu harga wajar dari Aceh. Menurut gue perhitungannya cukup rasional ya, cukup masuk akal juga jika memang ke depannya properti sudah naik, kemudian Aceh juga sebagai pendukung pelengkapan properti juga akan naik juga penjualannya. Seperti itu. Ya teman-teman mau template perhitungan harga wajar ini silahkan komen dan like, subscribe, kirim ke Telegram gua buktinya. Kasih.